Jangan hanya kita berpikir secara amaliyah. Kalau kita lihat dari sisi amaliyah, memang benar Muhammad mengajarkan akhlak dan akidah dalam masa Muhammad bin Abdullah. Dia akan mencontohkan, beliau contohkan bagaimana perbuatan baik yang akan ditiru oleh umatnya, dan bagaimana beliau menyikapi segala persoalan, bagaimana beliau mendekati, diadakannya pendekatan kepada umat, bertajalli wallah beliau langsung kepada umat. Hikmahnya perlu kita pelajari, tetapi jangan kita terlena bahwa kita dihidupkan dalam dua kodrat, ada zahir dan ada batin. Nah, secara kerohanian Muhammad adalah zat yang ditiupkan oleh Allah, ruhnya bernama dengan waruhi. Nah, inilah waruha ala waruhu, ini waruhi, kehidupan yang ditiupkan, wujud hidup yang ditiupkan kepada jati dirinya Rasulullah, yaitu nurullah, atau disebut dengan, dikatakan dengan zat izzatullah. Ini akan membuat suatu perjalanan yang dinamakan Muhammad Khadim Az-Zali. Kita harus berangkat kepada pemahaman dengan kenaikan pemahaman Khadim Az-Zali. Apa yang dimaksud Khadim Az-Zali? Disinilah Az-Zali wallah itu adalah tempat alam Az-Zali, di mana kita dijadikan oleh Allah keumatan kita. Jadi kalau awal diri adalah ilah Tuhan tunggal wahid dalam sebutan awaludin marifatullah Muhammad awal jadi, nah ini makomnya sudah berbeda dalam bentuk pengkajian ilmu dan ibadah. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana hakikat dengan sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat selama ini, kalau Rasulullah berselawat, itu dinamakan salawatullah, berselawatnya Allah. Salawatnya Allah dikatakan salawat Nabi. Dikatakan lagi nanti salawat ini menuju salawat Jibril, itu adalah salawatnya Rasulullah. Kita lihat apa salawatullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita lihat Allahumma menuju sayyidina, kemanusiaan aku Muhammad wujudnya. Nah, itu tajallinya. Nah, kita lihat bagaimana Allah seperti mewujud pada sifat Muhammad. Kalau ilah wahid tunggal kita sudah sampaikan, aku ingin menjadi Tuhan, maka aku ingin jadikanlah umat, maka aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, inilah umat pertama. Nah, setelah kita lihat, maka jadilah Allah sebagai wujud yang dijadikan pertama oleh ketunggalannya, disebut dengan ba'dal, menjadikan aftar. Ternyata Allah ingin dipanggil dengan nama Muhammad. Nah, inilah yang dikatakan shollu ala sayyidina Muhammad. Nah, ini shollu ala sayyidina, sesungguhnya aku Tuhan, shollu ala sayyidina, dan saya Muhammad. Dan inilah maujud. Kodrat daripada zat tadi itu dihimpun menjadi kodrat mim kepala, hadada mim perut, dal kaki, mim ha mim dal. Ini yang dikatakan Muhammad. Nah, kenapa disebutkan dengan sallallahu alaihi wasallam? Shin adalah hajahiyahnya, kita periksa adalah umat. Allahu, aku Allah, wasalam yang menyelamatkan. Artinya wasilahku adalah manusia, inilah yang menyelamatkan sebagai wasilahnya Allah. Wasilatullah al-Muhammadun al-ayatun bin nasun. Wasilah Allah adalah Muhammad yang menyelamatkan semua umat, dan itu adalah maujud dan kodrat. Tetapi di balik itu sungguhnya
sallallahu. Nah inilah dia, sesungguhnya aku, kata Allah. Jadi kalau juga kita lihat dari sisi tauhidnya, Muhammadan abduhu. Nah ini ya, bahwasanya Muhammad itu adalah aku juga. Nah ini wasilatul haq, adalah diri yang dijadikan perantara antara wujud ilah kepada wujud ta'ala tadi. Sebuah penyembahan kepada Tuhan, inilah yang dijadikan sebagai wasilah. Wa ruhi illallah, sebagai ruh yang ditiupkan oleh Allah menjadi rohani bagi diri kita. Makanya para hadirin dan jamaah, kalau kita lihat ke dalamnya, kita tinjau ke dalamnya, di mana Allah menetapkan suatu syafaat kepada dirinya atau Rasulnya, ruh yang diutus Rasulullah Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah kita lihat Rasulullah, ruh yang diutus oleh Allah. Inilah yang dikatakan ruhi atau zat. Zat yang hidup disebut rohani. Inilah yang dikatakan Muhammad, karena beliau memuji Allah beribu tahun. Maka dikatakan orang yang memujiku, wahai Muhammad yang memujiku. Tapi Allah dalam kondisi Al-Haqqullah dinamakan Ahmad. Itu diri batin yang dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Inilah alhamdu. Inilah yang dikatakan Al-Haqqullah. Inilah diri. Jadi para hadirin dan jamaah sekalian, dahsyat sekali dalam tajalli Allah dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya alaihi salam itu yang diselamatkan, tapi kalau sallallahu alaihi wasallam itu artinya yang menyelamatkan. Ini adalah wasilah, ini adalah wasilatul haq, dan ini adalah perantara yang nyata dalam kehidupan Allah. Maka dikatakan dalam hukum marifat, lebur paham wujudlah ilmu, lebur ilmu wujudlah aku, lebur aku wujudlah Muhammad, dan Muhammad itu aku juga. Muhammad dan abduhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma aku Allahu aku Allah, sayyidina dan aku Muhammad mewujud kepada Muhammad. Maka dikatakan dalam hakikat tasawuf dan tauhid, berkodrat Allah pada Muhammad, berupa-rupa Allah pada Adam. Inilah perwujudan zahir dan batinnya Allah yang menyelamatkan segala umat. Makanya kalau kita sudah mendirikan diri penafilah tersebut, maka inilah penyelamat yang diutus oleh Allah. Tapi kalau kehidupan kita belum mencapai kehidupan kodratnya Allah, sifat-sifatnya Allah, bersifatnya Allah pada kodratnya sendiri, maka sifat menyelamatkan bagi diri kita belum terjadi kecuali hanya diselamatkan. Itu pun kembali menghitung kebaikan dan keburukan kita. Tapi kalau sudah kodrat yang menjadikan perubahan, maka semua keadaan akan menjadi lebih aman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat hakikat dari sallallahu alaihi wasallam tadi, ini adalah penjelmaan. Penjelmaan dalam arti apa? Perwujudan. Ya. Wujud Allah pada batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyatalah Adam pada nurani. Itu yang disebut jasad dalam bungkusan al-haqnya. Jasad ini hanya sebuah pembungkus. Tetapi ingat, kalau bicara soal Tuhan, kalau jasad menjadi jazim, nurani, rohani, pegangan Rabbani. Tapi kalau jasad pegangan ruh, maka itu adalah hewani, bukan manusiawi, bukan sebuah rohani.
Makanya kita harus meningkatkan kodrat-kodrat Allah dalam diri kita agar tercapai tauhid diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dia hakikat sallallahu alaihi wasallam itu yang sangat luas, yang sangat luas maknanya. Makanya kita lihat seperti apa yang dikatakan syafaat. Mungkin kita pernah mempelajari pada tayangan YouTube sebelumnya. Berkata Allah pada dirinya dengan membatin kepada dirinya, disebut dengan khauni. Itulah halusnya bahasa, tingkatnya firasat atau kata hati dalam bahasa kita. Dan aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Nah, terjadinya umat yang dijadikan, maka pembicaraan Allah Tuhan tunggal ilah itu berbicara dengan aftar diri yang dijadikan, itu dinamakan qudsi, hadits qudsi. Tidak boleh dibaca di dalam solat sebagai ayat, karena di ayat aras dia bisa menimbulkan semua ayat, maka dia tidak boleh berpotensi ayat. Karena kalau kita cerita hakikat, ayat lebur menjadi lebur, menjadi kauli, kauli lebur menjadi munajat, munajat lebur menjadi ma'rifat, ma'rifat lebur menjadi kauni. Ini harus dipahami konsep tauhidnya. Kalau belum paham, maka belajar. Jangan memvonis sesuatu yang belum kamu paham. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi setelah dia mencapai tingkat qudsinya, qudsi inilah yang dinamakan kudus. Kudus ini adalah suci, itulah yang dinamakan wahyu. Wahyu ini difirmankan kepada Muhammad, sampai di Muhammad menjadi syafaat. Syafaat menjadi fikli, kauli dan qalbi berserta qoriri. Dia pecah jadi tiga, masuk ke dalam perbuatan, masuk ke dalam perkataan, masuk ke dalam ketetapan, gerakan dan tempat. Maka solat ini adalah wahyunya Allah, di mana pertemuan kita dengan kodrat wujud bila kembali, maka kita duduk di alam wahyunya. Makanya kalau kita mendapatkan Rasulullah itu seperti saatnya, syafaatnya tadi. Kenapa syafaat? Mim kepala. Kenapa mim kepala? Di situ ada maknawiyah al-ma'ni, sumber sifat daripada semua wujud. Nah, itu mim. Yang kedua, ha akan dada. Maksudnya apa ha akan dada? Di sini ada batin markubah di jantung kita, sumber batin dari seluruh hayat yang hidup. Yang ketiga ada alam fisifat bernama perut atau kolbi. Dikatakan perut akan perutku, mim akan perutku. Nah, ini menyatakan apa? Bukan perut tetapi kolbi, hati halus yang menjadi alam sir bagi Allah, tempat berpedoman semua kekuatan, tempat semua asalnya jadi. Barulah bertajalli dal akan kakiku. Nah, ini alat perjalanan tadi. Tajalli Allah pada kaki kanan, tajalli sirullah pada kaki kiri. Artinya perjalanan zahir dan batinnya Allah. Inilah diri kita sebagai maujudullah. Nah, itulah besarnya, dasarnya sallallahu alaihi wasallam tadi. Karena apa? Mahdaratul anbiya. Kita ini pewarisnya. Apa yang kita warisi? Berwaris Adam bersifat nurani, jasad hayat di dalamnya. Berwaris Muhammad di dalam zatnya Allah berupa ruhi rohani bagi kita. Dan berwaris Allah dalam batin berupa sifat hayat, itu nyawa bagi kita. Kalau sudah kodrat Adam dan kodrat Muhammad bernyawakan batin Allah, itulah diri yang hakikat.
Nah, inilah yang dikatakan sallallahu alaihi wasallam, sesosok manusia yang mendapatkan hak dari Allah untuk menyelamatkan, baik Jabariyah, baik Falakiyah, baik secara iman maupun secara ilmu. Al-haqqullah wal haqqa la batila. Kalau memang semua jadi diri dan kepentingan haknya Allah, menjadi kekuasaan diri yang hak bagi Allah, wala batila, tidak akan tersentuh oleh kebatilan. Untuk itu, kalau kita ingin mendapatkan golongan tingkat derajat wajibul wujud tadi, maka jangan sekali-kali memiliki hak yang tidak milikmu. Maka serahkan dengan baik. La mawjudun illallah, la sami'un illallah, la mukallimun illallah, la hayatun illallah, la ilman illallah, la hayatin illallah, la iradatin illallah, la qudratin illallah. Serahkan tiap hari kepada Allah. InsyaAllah engkau akan menjadi insannya Allah di muka bumi ini, bukan insan yang berdiri sendiri. Inilah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemanusiaanmu menjadi keakuan bagi Allah untuk menyelamatkan semua umat. Inilah para wali, inilah para tabi'in, inilah para muqarrabin. InsyaAllah para jemaah, coba kita tingkatkan hari demi hari derajat-derajat Allah dalam diri kita. Mudah-mudahan akan memberkahi, mudah-mudahan berkah dunia akhirat, zahir batin, keberkahan yang luar biasa. Apalagi kita sudah mengenal kodrat hakikatnya Allah. InsyaAllah mudah-mudahan yang hakikat Allah itu adalah diri yang hakikat. InsyaAllah mudah-mudahan bisa kita pahami. Mari selalu kita tingkatkan, dapatkan kodrat-kodrat marwah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud untuk bisa saling menyelamatkan. Makanya dikatakan assalamualaikum waalaikumsalam sallallahu alaihi wasallam, karena manusia itu memiliki kodrat untuk saling menyelamatkan.